Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita awali pengajian pagi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali mengkaji masalah Ka'bah. Kalau pertemuan yang lalu gagalnya gubernur yang akalnya pendek, kafir, penista agama yang bernama Abraham. Dia menjadi gubernur, dia bunuh gubernur sebelumnya, lalu dia jadi gubernur. Berarti dia naik jadi gubernur dengan cara yang tidak elok, tapi matinya juga sangat memalukan. Jadi kita sebelumnya juga sudah kaji bagaimana Abdul Muttalib dalam pemahamannya, siapa yang berbuat kejahatan maka kejahatan itu pasti dibalas selambat-lambatnya menjelang kematian. Kalau peribahasa kita, siapa yang menggali lubang, ya dialah yang masuk ke lubang itu. Nah, terus tentang Ka'bah dihancurkan oleh Abraham tapi gagal. Rasulullah baru dia tahu setelah dia jadi rasul. Tapi sebelum jadi rasul itu masih ada peristiwa tentang Ka'bah. Nah, Ka'bah ini adalah rumah ibadah yang pertama atau lebih awal dibangun untuk manusia. Firman Allah surat Ali Imran ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah. Di mana? Di Bakkah, di Makkah. Jadi Bakkah diterjemahkan Makkah. Kalau tetap disebut Bakkah juga betul. Jadi Makkah, Bakkah, antara ba dengan mim itu makharijul hurufnya sama-sama antara dua bibir, ba, bi, bu, ma, mi, mu. Jadi Bakkah atau Makkah. Terus Ka'bah itu bagaimana? Diberkahi. Berkah itu maknanya banyak manfaat. Juga terjemahan lain menyenangkan lahir batin. Jadi dengan adanya Ka'bah di Makkah itu banyak manfaatnya. Rami Makkah, hidup perekonomian, berkembang ilmu pengetahuan. Kita tidak bisa bayangkan seandainya tidak ada Ka'bah di Makkah itu, antara Bapak bentuk kota Makkah. Tapi dengan ada Ka'bah, Makkah menjadi kota terbaik di dunia, terang benderang. Terus hudal lil alamin, menjadi petunjuk seluruh alam. Nah, Ka'bah sudah ada sebelum manusia ada, bahkan Nabi Adam pun sudah bertawaf. Terus Ka'bah hilang pada masa Nabi Nuh, diduga karena banjir besar tidak tampak di permukaan bumi. Lalu dibangun lagi, dinaikkan pondasinya, yang tertimbun itu digali, lalu dinaikkan pondasinya sampailah terbangun Ka'bah oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail. Berlanjut, Nabi Ibrahim menyeru orang supaya menunaikan ibadah haji.
Nah, sampai kepada Ka'bah hendak dihancurkan, waktu itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kandungan ibunya berumur 7 bulan. Jadi waktu itu Aminah hamil 7 bulan dan tentara bergajah dihancurkan. Sampailah Muhammad lahir 50 hari kemudian, tanggal 12 Rabiul Awal, malam hari, harinya sudah Senin, berarti jam 12 ke atas. Tahunnya gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Itulah yang viral masa itu, hancurnya tentara bergajah. Nah, terus Muhammad berkembang kehidupannya sampailah dia berumur 35 tahun. Apa yang terjadi pada Ka'bah? Ka'bah rusak parah. Jadi tidak bisa ditempel-tempel, ditumbuk-tumbuk. Memang rusak parah. Kenapa? Dilanda oleh air bah. Jadi Ka'bah itu kan rendah, sinan bukit. Jadi kalau tiba hujan labik itu nyohantam Ka'bah. Sebelumnya sudah dibuat bendungan atau untuk mengambil air sepatutnya, tapi karena airnya besar tidak mampat, Ka'bah tetap rusak. Nah, begitu Ka'bah rusak, musyawarahlah orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya. Intinya Ka'bah harus diperbaiki. Diperbaiki benar-benar diruntuh lalu dinaikkan. Tidak bisa ditumbuk-tumbuk misalnya kok rata, nah itu ditarak setel ditumbuk. Tidak, jadi betul-betul diruntuh. Bagaimana caranya? Nah, itulah yang dimusyawarahkan. Ada etika yang dibangun waktu itu karena membangun Ka'bah itu dana makanan yang diberikan itu benar-benar halal, tidak boleh prosesnya curang. Misalnya dari hasil rampasan, menang judi, atau hasil dari rentenir, riba, sudah dipahami waktu itu. Jadi patungan beriuran untuk membangun Ka'bah harus dari yang halal, karena membangun rumah suci. Nah, dalam berpikir itu, kiranya Bapak Ibu, ada kapal menuju Habasyah atau Ethiopia sekarang, milik seorang ya kerajaan. Kapal ini membawa bahan bangunan untuk membangun gereja. Tapi apa hendak dikata, begitu kapal ini berlayar sejajar dengan pantai Jeddah. Katakanlah ini pantai Padang di sini, kapal berlayar. Ini pantai Jeddah maksudnya. Kapal tadi dihantam oleh angin kencang, sangat kuat, sehingga kapal itu terdampar di pantai Jeddah. Rusak parah, tidak bisa jalan, tidak bisa diperbaiki. Kalau diperbaiki ya lebih bagus buat kapal baru. Tapi itu benar parah. Dikendalikan oleh si vakum. Jadi supir kapal itu namanya vakum. Kalau supir kapal itu apa namanya tuh? Nakoda. Jadi namanya vakum. Tapi si vakum ini punya keterampilan, dia juga bisa bertukar. Nah, jadi banyak kepandaian tentu ya takdir Allah dan kemauan hambanya, maka dia dapat. Didengar berita ada kapal yang terdampar. Tokoh-tokoh Quraisy memutuskan kita pergi ke sana, kita beli atau bagaimana, pokoknya tidak boleh dirampas. Sebenarnya orang Quraisy bisa saja diambil barang-barang itu, karena si vakum terlunta-lunta hidupnya, dia tidak bisa kembali ke tanah airnya, balik kapal rusak. Maka barang-barang itu ya secara moral dibeli, oke, diminta, baik kalau itu direlakan.
Artinya diambillah barang itu secara elok, secara sukarela. Si vakum ini juga dibawa. Jadi barang-barang bahan baku itu sudah sampai ke Ka'bah. Vakum dia dijadikan penunjuk bagaimana adukan-adukan dalam vakum. Sebelum Ka'bah diruntuhkan, di Parasiyah dulu luar dalam ini Ka'bah, bersihkan yang bagian luar, bersihkan di dalam. Waktu membersihkan dalam Ka'bah, ini Ka'bah di dalamnya, jadi dalam Ka'bah itu ada lubang. Lubang itu gunanya untuk menyimpan barang-barang berharga. Jadi orang dulu tuh kalau berkunjung ke Ka'bah, itu perhiasannya, uangnya lemparkan ke dalam Ka'bah. Dulu uang orang kan logam mulia, ameh jopera, dinar, apa lagi dinar, apa ciri Pak? Dinar, nama pitih Arab itu dirham, ya, dinar dan dirham. Jadi ameh jopera. Tambah perhiasan apalah, jadi lubang itu. Waktu membersihkan lubang tersebut, kiranya ada seekor ular di dalam. Ularnya besar. Kalau lah sedang mati atau sedang langat, kan termasuk gadang tuh kalau ukuran ular. Kalau sedang iko itu bisa lah, nanti itu masuk besar. Paham waktu itu yang dipakai tidak boleh membunuh di rumah suci. Jadi ular itu tidak dibunuh. Itu tidak jadi bakarajo hari itu. Besoknya orang datang lagi berkumpul di Ka'bah. Hari lapan ini ular itu mengalayong keluar. Kini ingin lebih sehat, jadi keluar mencari mendapatkan sinar matahari yang lebih sempurna. Waktunya di luar itu datang burung elang. Burung elang yang besarnya ya mungkin berimbang lah. Burung elang kan punya kekuatan. Kalau dijadi burung elang itu gadangnya barang. Aku kalau melalui ikan kan bisa. Pokoknya apa lah. Jadi begitu burung elang datang, nyecatau ular, kau gagal, nyobot tabang jauh. Jadi ular tadi tidak dibunuh, tapi ada burung elang yang menerkam di bawah terbang. Legalah perasaan orang. Ini sebagai tanda kerja bisa dimulai. Terus cara kerja bagaimana? Manajemennya diatur. Ka'bah itu kan sampai siko adolo kepala sukunya yang mengetuai, siko adolo yang belahan ko, inyo yang maruntuah, inyo yang mana ya nanti, gitu ya. Waktu itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga ikut bekerja. Umurnya waktu itu barang 35 tahun. Lalu jadi Rasul lagi. Nyo membantu mamanya atau paman. Nah sebelum bekerja, siapa yang mendahului? Lalu ada namanya Ais bin Imran. Ada batu di kan susunan batu-batu itu. Jadi batu ada nanti sengkiang ya. Nyo angke batu itu bisa. Dan itu diletakkan ke tampek yang diinginkan. Begitu batu kota letak, ya dengan izin Allah diperlihatkan batu itu tampaknya balian tibonya di tampek samulu. Mencemaskan orang banyak. Kayaknya Allah belum izin awak bakar julen. Walaupun tujuan baik, merenovasi Ka'bah, mali batu itu tiba di tampaknya balian, itu pemandangan yang aneh lah, tapi tidak bisa dibawa remeh. Sudah itu melihat suasana yang bingung itu, bawa ke Bakaraju, tidak ada yang berani. Tampil seseorang namanya Bani Abdul Manaf.
dia berdoa. Doanya itu apa? Ya Tuhan kami hanya berbuat kebajikan. Ingin Ka'bah ini baik, tidak ada lebih dari itu. Aduh, penyerahan diri, langsung bakar itu surah, nyuruh tua surah sesuai dengan kemampuan. Yang lain mencari tidak berani, dan ini tetap bakar itu surah. Harilah sore, ya pulang. Orang malam berpikir, bala nasibnya si Bani Abdul Manaf tadi. Kalau dia mati sakit, berarti Allah belum rela itu dikerjakan. Tapi kalau yang sehat walafiat sampai besok, berarti lah bisa dikerajuan. Besok kan orang berkumpul beliau. Kironya nama perkara itu surahku dalam keadaan segar bugar, hati yang puas, semangatlah orang bekerja. Baru diruntuhlah Ka'bah, diruntuh. Sampailah dasar Ka'bah itu terlihat. Kironya pondasinya tuh Bapak Ibu baliku-liku kayak punggung unta. Jadi pondasinya tidak datar. Mungkin itu rahasianya dengan baliku-liku itu pondasinya kuat. Dulu kan ada basi yang bisa lihat foto ya, kalau namanya basi slow itu kan ada dulu. Nah, akhirnya yang dinaikkanlah Ka'bah. Waktu Ka'bah itu dinaikkan, bahan bangunan terbatas, dana dan seterusnya yang halal terbatas. Ka'bah itu panjang, model meja itu lama panjang. Kok dibangunlah seukuran Ka'bah Samulu itu, tidak cukup kempiang, tidak cukup bahan bangunan. Itu bahan. Musyawarah memutuskan dibangunlah bapeta ampe dan sapatigo lebih kurang kok tiga. Tidak dinanya kok, jadi agak pendek kodanya. Sigo sekian ampe. Jadi Ka'bah tetap secara hukum sampai mari, tapi nanti naikkan sampai situ. Lah naik Ka'bah lah selesai dibangun. Timbullah masalah untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Kau kan Ka'bah Hajar Aswad pada hulunya itu Siko Multazam, pintu Ka'bah dan seterusnya. Yang Hajar Aswad kalah diletakkan di tampek yang terhormat, dijaga. Setelah Ka'bah siap, siapa yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya? Ini yang timbul jadi masalah. Semuanya berkeinginan. Yang kelompok itu mengatakan, kamilah yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya karena kami begini. Akhir unggulannya kok dermawannya atau berbuat ini itu atau ahli perang disebut keunggulannya. Yang kelompok itu dulu nyesabilah bahwa dia begini, kamilah yang paling pantas. Yang kelompok itu lebih karelun ada, kami yang paling pantas meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya karena kami punya potensi begini. Semuanya punya keunggulan. Suasana sudah mulai panas. Waktu Bakarajo tadi aman-aman saja, tapi untuk meletakkan Hajar Aswad semuanya dia yang berkeinginan. Tidak ada perdamaian, tidak ada mundur sedikit pun. Bahkan selanjutnya berkoalisi. Misalnya kelompok Iko juga berkoalisi kelompok Iko juga berkoalisi. Tapi tidak ada yang menang di situ. Tetap saja walaupun nyola bersatu A jo B, C jo D, tetap saja suasana tambah panas. Cuman hebatnya tidak ada perbunuhan karena
tidak boleh berbunuhan, bertumpah darah di sisi Ka'bah. Nah, itulah hebatnya. Nah, terus karena tidak ada berdamai, nah itulah peragunya. Dan bahkan ada cerita menambah suasana panik. Seseorang dia muncul, ada bejana, dalam bejana itu darah, dia dabiah lah binatang, nah, darahnya itu masuk dalam, masuk tangannya dalam bejana, bahwa dialah kelompoknya yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Ya, suasana mungkin panas juga. Nah, mali suasana sampai hari keempat tidak ada perdamaian. Ada orang tua namanya Abu Umayyah. Namun orang tua, hormat kepada orang tua itu sudah fitrah sejak dahulu. Misalnya kok di tengah-tengah pareman bagailah, itu ada orang tua, itu rasa hormat pada orang tua ada. Mengeceklah orang tua. Kalau kalian tidak berdamai, bagaimana pekerjaan baik ini bisa selesai? Itu aku kira itu. Karena semuanya berkeinginan karena baik kok capek selesai. Nah, lalu dia katakan, kita serahkan saja kepada orang yang datang. Siapa saja datang setelah kita bicara ini, kita serahkan pada dia bagaimana penyelesaiannya. Nah, semuanya setuju. Itulah dalam keadaan suasana lah mulai agak tenang. Datanglah Muhammad. Begitu datang, makin lama ya akhirnya bergabunglah dengan orang banyak. Konyoa cara Al-Amin. Jadinya lebih disebut Al-Amin, orang yang jujur sejak semula. Saja melona anak remaja, waktu pengantin baru, kini nyolah baranak pulau lah 35 semuanya mah. Anaknya nak melakete Fatimah lah lagi. Konyoa Al-Amin, orang tak sana. Jadi nanti sapi itu kok tiba lah si aja beko gua minta penyelesaian. Orang nomor satu lah di hati umat waktu itu. Jadi Muhammad sudah sangat disenangi orang banyak karena dia jujur. Lalu disampaikan, ya Muhammad Al-Amin, engkau selesaikanlah masalah kita ini. Dia tidak banyak bicara, maka dia katakan, Bapak Ibu, apa dia jawab? Baik. Dia bentangkan sorban, lalu dipanggil kepala suku untuk memegang sorban, dan kemudian dia meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, lalu diangkat. Akhirnya apa? Karena yang ditunjuk mana perwakilan kelompok atau suku ini pegang sorban ini, kelompok perwakilan ini siapa pula pegang pula. Jadi semuanya terwakili. Lalu dia letakkan Hajar Aswad di tengah-tengah sorban itu, diangkat bersama-sama ke sudut Ka'bah. Sudah itu dia pula Muhammad meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Maka damailah hati orang waktu itu, terwakili, tidak ada pertumpahan darah, dan keputusan yang dibawakan oleh Muhammad benar-benar adil. Itulah sumbangannya yang cukup besar, walaupun dia belum menjadi rasul, tapi bisa menyelesaikan konflik yang sangat berarti waktu itu. Nah, Bapak Ibu, bagusnya kita praktekkan sehingga sesudah praktek ini ada pula nilai yang kita dapatkan.